Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan ini. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yang benerang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat Al-Fakhriyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk berpuasa, akan tetapi di dalamnya terdapat suatu keistimewaan. Di dalamnya terdapat suatu peristiwa yang besar, yakni nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena sangat mulianya Al-Quran, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Ada selembar kertas yang bertulisan Al-Quran, maka dia akan terbawa mulia. Ada namanya benang, ada namanya resleting, ada namanya cover yang menempel dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Ditempatkan di tempat mulia, digenggam dengan genggaman yang terbaik, bahkan kadangkala dicium sebagai tanda menghormatinya. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul yang menerima mukjizat Al-Quran, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya, yang mengantarkan Al-Quran dari sama'ud dunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah, dijuluki sebagai Sayyidul Malaikah. Diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia, dijuluki oleh Allah sebagai Sayyidus Syuhur. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, maka hari Jumat menjadi mulia, menjadi Sayyidul Ayyam. Yang terakhir, dua kota yang awalnya biasa saja, setelah diturunkan Al-Quran, maka dua kota tersebut menjadi mulia, menjadi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi umat Islam, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, serta pembeda antara yang batil dan yang hak. Sahabat Al-Fakhriyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita memiliki kewajiban untuk mencintai, untuk mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Al-Fakhriyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mencintai, untuk mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka bulan ini menjadi sangat istimewa.
Sebagaimana dalam hadis dikatakan, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Dari hadis tadi kita diajarkan bahwasanya derajat seseorang tidak dilihat dari seberapa banyak hartanya, tidak dilihat dari seberapa tinggi kedudukannya, akan tetapi derajat seseorang dilihat dari seberapa besar kecintaannya terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Karena dengan membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya satu ayat, maka kelak akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Yang kedua, memahami makna Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, bagaikan membaca surat tanpa mengetahui isinya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk memahami maknanya. Dan yang terakhir, setelah membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Al-Fahriah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, banyak sekali umat Islam yang menganggap bahwasannya Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, tanpa memahami bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, tanpa memahami bahwasannya Al-Quran adalah solusi dari segala masalah yang ada di dunia ini, mulai dari ibadah, mulai dari akhlak, mulai dari muamalah, mulai dari pernikahan maupun dalam pendidikan. Penting bagi orang tua untuk menanamkan rasa cinta Al-Quran pada anaknya sejak dini. Mengapa demikian? Karena anak yang belajar Al-Quran, anak yang menghafalkan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya anak tersebut, akan tetapi orang tuanya juga. Nabi pernah bersabda, barang siapa orang yang belajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya di hari kiamat, yang mana sinarnya lebih terang daripada matahari. Masya Allah, betapa bangganya orang tua yang memiliki anak rajin membaca Al-Quran. Betapa senangnya orang tua yang memiliki anak menghafal Al-Quran, yang memiliki anak hafid maupun hafidah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk belajar Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga kita dapat digolongkan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kafaitu bihadzal qadri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.